Nasrul Farizi. Saya Vivi Olivia Syahira. Saya Ridho Pradipta Rahab. Kami akan menampilkan video yang bertema tentang pencemaran dan konservasi perairan laut serta upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir rilis. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Pencemaran perairan laut adalah masuknya atau dimasukkannya organisme zat energi dan atau komponen lain ke dalam laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun dan tidak sesuai dengan baku mutu serta fungsinya. Pencemaran laut atau marine pollution adalah peristiwa masuknya bahan-bahan berbahaya ke lautan seperti bahan kimia, partikel, limbah industri, pertanian, rumah tangga, bunyi, serta ketersebaran organisme invasif atau asing. Pencemaran laut 80% berasal dari daratan. Faktor penyebab pencemaran laut diantaranya yang pertama ada oil spill atau tumpahan minyak karena kecelakaan kapal tanker maupun kebocoran sumur minyak. Yang kedua ada logam berat, yaitu pembuangan limbah yang mengandung logam berat seperti merkuri, seng, nikel, dan timbal. Yang ketiga ada pencemaran mikrobiologi laut, terjadi karena air laut yang terkontaminasi dengan virus, bakteri, dan mikroorganisme berbahaya lain dari sungai. Yang keempat ada pencemaran pestisida, berasal dari aliran air sungai yang mengandung pestisida yang digunakan petani di sawah sekitar sungai. Yang kelima ada pencemaran radioaktif dari kebocoran reaktor nuklir. Selanjutnya ada akibat dari pencemaran laut. Yang pertama ada pengasaman laut atau ocean acidification. Adalah kemampuan alamiah laut dalam menyerap emisi karbon dari daratan sangat baik sehingga laut semakin asam dan mengancam spesies laut. Yang kedua, kebisingan laut atau ocean noise berasal dari suara ribuan kapal setiap harinya. Hal ini terjadi karena laut lebih cepat merambat suara daripada udara, mengganggu paus dan hewan lain dalam mencari mangsa. Yang ketiga, yaitu munculnya pulau sampah atau garbage patches. Terjadi karena sampah berserakan akibat adanya arus laut akan mengumpul pada area tertentu. Selanjutnya ada upaya dari pemulihan laut. Yang pertama, penyusunan regulasi mengurangi sampah PP nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Ada 60 negara lain memiliki aturan yang sama. Yang kedua, penyusunan regulasi tentang pencegahan sampah laut seperti pelarangan pembuangan sampah ke laut atau sungai, menjaga kebersihan laut, pendidikan konservasi laut, dan lain-lain. Yang ketiga, membatasi penggunaan plastik dan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat adalah menerapkan perilaku reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya ada konservasi perairan laut. Pengertian dari konservasi laut.
adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya laut agar dapat berkesinambungan bagi habitatnya untuk generasi sekarang dan masa depan. Tujuan konservasi perairan laut yang pertama yaitu melindungi dan mengelola ekosistem atau organisme laut untuk generasi sekarang dan mendatang. Yang kedua, menjadikan sumber daya laut sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan. Yang ketiga, menyelamatkan lokasi bersejarah, berbudaya, serta nilai estetika lautan. Dan yang terakhir, sebagai tempat penelitian, pendidikan, dan pariwisata. KKP, Kawasan Konservasi Perairan, adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan dikelola secara berkelanjutan. Manfaat KKP ada 6. 1 yaitu pelestarian dan perlindungan perikanan. 2. Pelestarian perlindungan habitat ikan seperti terumbu karang dan padang lamun. 3. Pariwisata alam perairan. 4. Perlindungan plasma nilpah. 5. Pendidikan dan penelitian. 6. Peningkatan pendapatan dan pajak. Tipe atau jenis KKP diinisiasi Pemda dan Kemen KP. 1. Taman Nasional Perairan, kawasan konservasi perairan yang mempunyai ekosistem asli yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan yang menunjang perikanan yang berkelanjutan, wisata perairan dan rekreasi. Contoh TNP Laut Sawu dan sekitarnya 3,5 juta hektar. Suaka Alam Perairan, kawasan konservasi perairan dengan ciri khas tertentu untuk tujuan perlindungan keanekaragaman jenis ikan dan ekosistemnya. Ada 3. Sap Kearu Tangan Maluku, Sap Raja Ampat Papua Barat, Sap Waigeo Papua Barat. Tiga, Taman Wisata Perairan,
kawasan konservasi perairan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan wisata perairan dan rekreasi. Taman wisata perairan ada 6. 1. TWP Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, NTB. 2. TWP Kapo Posang, Sulsel. 3. TWP Pulau Pieh, Sumbar. 4. TWP Taman Laut Banda. 5. TWP Pulau Padaido, Papua. 6. TWP Cape Anambas, Kepri. Empat. Suaka perikanan. Kawasan perairan tertentu baik air tawar, kayau maupun laut dengan kondisi dan ciri tertentu sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber dan ikan tertentu yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Ada 6 suaka perairan, yaitu Pulau Penyu Sumbar, Terumbu Karang Senayang Lingga Riau, Pulau Biawak Jabar, Gili Sulat dan Gili Lawang NTB, Gili Banta Bima NTB, Selat Pantar NTB. Sekian video dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laban Al Yaw Ready.